Untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu Eksaudi ini dari kitab Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita berjalan sejauh 60 meter, secara logika kita bisa berjalan lurus, sekalipun menutup mata. Namun di sebuah alun-alun di Yogyakarta, di alun-alun selatan, ada dua buah pohon beringin yang berjarak sekitar 10 meter. Jika orang berjalan dari kejauhan 60 meter dengan tutup mata, ternyata banyak orang tidak bisa melewati dari tengah kedua pohon itu. Terlepas dari kepercayaan atau kekuatan pada pohon itu, saya hendak mengatakan bahwa orang yang tidak dapat melihat berbeda dengan orang yang dapat melihat. Orang buta tidak bisa melihat apa yang kita lihat. Namun mereka mampu mendengar. Mereka mampu mendengar bahwa ada dunia yang terang dan indah. Berbeda dengan gelap yang menyelimuti pandangan mereka. Orang buta memiliki kerinduan untuk melihat dunia sekitar mereka. Orang buta ingin melihat atas yang mereka dengar dan ingin mereka rasakan. Upaya untuk melihat itu tentu telah diusahakan, namun semua gagal total. Dalam kebutaan, mereka mendengar bahwa ada tabib bernama Yesus yang dapat memberikan kesembuhan. Karena itu, ketika orang buta mendengar bahwa Yesus ada di sekitar mereka, maka mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang buta ini rindu untuk dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Namun kembali saudara-saudara, upaya itu mendapat hambatan. Orang banyak menegur mereka untuk berdiam saja. Tetapi kegigihan orang buta itu mengalahkan segala rintangan. Mereka berseru lebih nyaring,
Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus mendengar seruan orang buta itu. Kemudian Yesus menawarkan kehendak orang buta itu. Dan tanpa basa-basi, orang buta itu menjawab, supaya mata kami dapat melihat. Permintaan orang buta ini sungguh-sungguh saudara-saudara keluar dari hati mereka. Dari kerinduan mereka atas dunia ini. Dan Yesus bisa merasakan kerinduan orang buta itu. Yesus dapat memahami kerinduan orang buta untuk melihat. Yesus mengetahui kedalaman iman orang buta itu kepadanya. Hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Yesus menjamah mata mereka itu. Dan saat itu juga mereka melihat dunia sekitarnya. Namun saudara-saudara, orang buta yang baru sembuh itu tidak terpesona dengan dunia ini. Mereka tidak terpesona, tidak terikat dengan dunia yang mereka lihat. Bagi orang buta yang beriman itu, masih ada kehidupan yang lebih indah, di mana tidak ada virus. Karena itu, mereka segera saja mengikut Yesus. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, Yesus adalah Tuhan. Yesus peduli atas derita umat manusia. Yesus ingin mengangkat manusia, membebaskan manusia dari derita dunia ini. Yesus ingin agar setiap manusia merasakan sukacita, damai sejahtera. Yesus menghendaki agar manusia dapat menikmati hidup di mana tidak ada tangis dan air mata. Manusia terus dilanda derita. Manusia memang mencoba membangun dirinya agar beroleh kebahagiaan. Lalu manusia pun membuat standar kebahagiaan itu pada kepintaran, kemapanan ekonomi, dan kekuasaan. Tak sedikit juga para ahli menawarkan teori kebahagiaan. Sekalipun para penggagas teori itu tidak serta-merta berbahagia. Malahan saudara-saudara, hanya dalam sekejap dan tak terduga, seluruh manusia ditaklukkan oleh corona. Manusia dilanda ketakutan, cemas, dan ngeri. Manusia tak berdaya. Lalu siapa tumpuan kita? Tuhanlah yang menjadi tumpuan manusia. Karena itu saudara-saudara, kita perlu berseru kepada Tuhan melalui hidup kita. Seruan kita kepada Tuhan bukan sekedar seruan lisan dan atau tulisan di media sosial, tetapi harus seruan yang lahir dari hati kita yang dalam. Itulah iman. Mengimani Yesus Kristus. Karena itu berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Eksaudi. Hati Tuhan Yesus akan bergerak mendengarkan seruan orang percaya. Dengan demikian, kita akan dimampukan menghadapi dunia yang penuh derita ini. Saudara-saudara yang seiman, orang percaya juga ditandai dengan tidak berhentinya seruan hanya sekedar dunia ini. Orang buta yang baru melihat itu tidak terikat dan tidak terpesona dengan dunia ini. Baginya,
dunia adalah kesementaraan. Dunia hanyalah tempat meneteskan air mata. Namun, orang-orang percaya ditempatkan Tuhan di dunia sementara ini hanyalah untuk memuji dan memuliakannya. Karena itu, marilah kita terus berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus menjawab pergumulan yang menghampiri hidup kita ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami disadarkan betapa pentingnya kami berseru kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah tumpuan harapan kami untuk menguatkan kami dikala berjalan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami juga Tuhan memiliki keteguhan iman seperti orang buta yang telah Engkau pulihkan karena iman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sekalian secara pribadi, keluarga, bahkan seluruh jemaat-Mu di GKP Cimahi ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Berikan kesembuhan bagi yang sakit ya Tuhan. Engkau yang menghapus air mata dari orang-orang yang menangis. Berkati juga kami Tuhan dengan kebutuhan hidup kami. Tuhanlah yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon Engkau kuatkan dan teguhkan kami menghadapi situasi yang berat saat ini. Kami sungguh Tuhan menyadari begitu lemahnya kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami berseru kepadamu, maka Engkau akan mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari